قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيعه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Kaum muslimin, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan keterbatasan waktu yang tersedia untuk kajian sifat salat sunnah baginda Rasul ini, jadi saya rasa kalau untuk pembahasan Qiyamul Lail yang kemarin kita bicarakan, kita cukupkan dengan satu majelis itu. Kalau ada yang mau dipertanyakan, mau kita diskusikan, nanti di kesempatan tanya jawab boleh ditanyakan kembali itu. Saya memilih tema lain atau secara urutan kitab di sini. Dan ini yang akan kita hadapi, walaupun nampak agak sedikit tergesa-gesa, kupu awaitat sembayang Id teman. Kita angkat tema salat Id. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Id itu dari kata ada ya'ud, sesuatu yang berulang, datang berulang lagi, itu bisa dikatakan Id. Ada ayat zamaniyah dalam agama kita. Id zamani itu cuma dua saja. Semua kita tahu itu Aidul Al-Fitr dan Aidul Adha. Itu namanya Id zamani. Ketika awal tiba baginda Rasul di Madinah, rupanya masyarakat Yathrib, Madinah itu punya tradisi merayakan dua hari besar dari tradisi jahiliyah. Yudhiruna fihi zinatahum, mereka keluar di jalan menggunakan perhiasan-perhiasan mereka. Bahasa katanya terbit ulua pakai baju baru. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma hadhil ayyam, hari apa ini? Mereka mengatakan, ini ya Rasulullah, ini hari raya kami. La qala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakallahu bi khairin minhima,
Allah sudah gantikan untuk kalian dua yang lebih baik, yaitu apa? Idul Fitr, Idul Adha. Dari mana kata lebih baik itu? Khairan itu bentuk diucapkan oleh Rasul itu nakirah tanpa alif lam. Artinya lebih baik dari segala sisi. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu salihat. Tidak ada agama di dunia ini yang hari raya itu ibadah melainkan Islam saja. Kita hari raya itu ibadah. Seluruh agama di dunia itu, sekte-sekte yang sesat itu, kalau berbicara hari raya, bagi mereka itu perayaan semata. Kalau kita bukan agama, maka Aid zamani ini tidak boleh dibuat Aid baru selain apa yang sudah disyariatkan, karena ibadah. Dan ada Aid makani yang boleh diulang-ulangi, dikunjungi. Itu Aid makaniyah. Kalau dalam agama kita itu cuma 3 saja. Masjidil Haram, wa Masjidi Hadha, itu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. La yushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh kalian mengkhususkan safar kecuali 3 masjid. Masjidil Haram boleh. Kumpulkan uang. Untuk apa ini uangnya? Saya mau berangkat ke Masjidil Haram. Boleh. Walaupun bukan niat haji umrah. Untuk apa uang ini? Saya mau berangkat ke Masjid Nabawi. Boleh. Khususkan masjidnya. Jangan khususkan kubur nabinya. Kalau kubur Nabi tidak boleh. Nyokop upeng, lunuk kalian kubur Nabi, itu juga nggak boleh. Karena itu la yushaddur rihal illa li 3 masajid. Itu ayat makaniyah. Untuk apa uang ini? Saya kumpulkan uang ini untuk Masjidil Aqsa. Silakan. Itu boleh. Jadi kalau ingin melihat kubur Nabi, niatkan melihat Masjid Nabawi. Kubur Nabi mengikuti saja. Itu namanya ayat makaniyah. Tempat-tempat berulang kali kita datangi, boleh, tidak ada masalah. Dari kampung Takubah Penghau kena ejak, usia kuala, itu tidak boleh. Karena ayat makaniyah itu cuma 3 masjid saja. Hau kena ejak, Baitul Muqarrabin. Mengkhususkan safar tidak boleh. Tapi kalau kita tadi dari rumah, bukan mengkhususkan safar. Berangkat sengaja ke Masjid Baitul Muqarrabin, bukan safar. Itu ayat makaniyah. Ada kalanya dalam syariah kita, ada ayat makaniyah zamaniyah. Masyair haji, Musdalifah, Arafah, itu terikat dengan zaman dan tempat. Dikunjungi tempatnya pada waktu tertentu, baru bernilai ibadah. Kadang-kala kita umrah bukan di musim haji, pergi ke sana. Kalau dulu saya 2010 sengaja saya datangi masyair haji karena targetnya tahun depan haji udah tahu. Tapi bukan mengkhususkan sebagai ibadah. Itu terikat zaman, terikat waktu, dan terikat tempat. Dan ini yang banyak kita sesali, jamaah kita, jamaah Indonesia ketika haji, tidak menjaga keterikatan waktu dan tempat itu. Lepu sibuk. Sampai bermalam di Mina, golom tengah malam, sudah berangkat ke Arafah. Di Arafah, belum terbenam matahari, sudah pergi ke Musdalifah. Lari dari padatnya jamaah, supaya tidak terlambat, tidak ini, tidak itu. Kadang-kala pemandunya ingin cepat. Nyak rijang judanya.
Padahal itu ada terikat zamani. Bisa jadi Anda tidak punya haji dalam kondisi tertentu. Ataupun Anda meninggalkan kewajiban-kewajiban haji. Dan itu bukan sedikit. Ketika saya haji, datang beberapa, sudah kita berkenalan dengan jamaah Indonesia. Yuk Ustaz, kita berangkat. Berangkat. Bermalam, belum tengah malam sudah berangkat. Nah, Anda tidak mendapatkan sunnah haji atau kewajiban haji, bahkan kadang-kala rukun haji. Itu ayat zamani makani. Ada ayat makani yang tidak terikat dengan zaman. Umrah itu tidak terikat. Anda mau pergi kapan saja boleh. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang jadi topik kita itu salatul Aidain. Salat Id. Ini langsung menggambarkan kepada kita konsep Id dalam Islam. Konsep Id dalam Islam itu menyempurnakan kesempurnaan ketaatan. Anda puasa hari ini, qiyamul lail, macam-macam ibadah, puncak kita sempurnakan itu dengan Id. Kalau kita balik, ini sudah banyak ibadah, ketika datang Id, ya terpancur je mandum. Salat kita hilangkan pahala aja. Puasa kita hilangkan pahala aja. Qiraah kita semuanya kita hilangkan pahala aja. Dengan melakukan kemungkaran di hari Id. Turun khatib dari mimbar, sojuk jaro ju. Alah menjaro pengejuk. Padahal la tahillu lak. Tangan Rasul itu tidak menyentuh tangan yang tidak halal untuknya. Udah hilang pahala kita. Padahal Id itu walitukmil iddah. Kalian sempurnakan hitungannya. Kalau hitungan sudah sempurna, walitukabbirullah. Agungkan Tuhan. Puncak itu agungkan Tuhan. Begitu juga dengan Aid Adha, 10 hari itu awal Dzulhijjah, hari terbaik dunia. Puncak hari terbaik itu Aidul Adha. Kita sempurnakan kebaikan. Malam terbaik dunia, 10 malam terakhir dari bulan ini. Puncak dari kebaikan itu Aid. Jangan disalah artikan. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Imam Ibnu Hajar sebelum berbicara tentang kaifiyah salatnya, beliau memberikan beberapa mukaddimah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhhin nas, muttafaqun alaih. Hari raya Idul Fitri itu hari orang-orang berbuka. Jadi jangan selisihi kaum muslimin. Hari raya Idul Adha itu hari orang-orang berkurban. Jangan selisihi kaum muslimin. Tapi yang kita khawatirkan kali ini kita berselisih kembali. Sudah 3 tahun sebelumnya aman. Kalinya akan ada satu rumah yang sudah berbuka, yang satu belum, barangkali nanti. Padahal konsepnya sederhana itu. Berbuka ketika orang-orang berbuka. Berpuasa ketika orang-orang berpuasa. Sumu yauma yasumun nas. Puasalah kalian ketika orang berpuasa. Orang apa maksudnya itu? Kaum muslimin. Dengan ulama mereka di dalamnya. Dengan umara mereka di dalamnya. Itu maksud orang. Karena kalau kita lihat orang sembarangan, ada yang 3 hari sebelum kita puasa sudah puasa di negara itu. Kami melihat orang, kami melihat di sana itu, ya, kalau di Goa Sulawesi itu, apa itu jamaah Al-Munziri itu. Lihat air, pasang surut, ya, pasang surut kaji puasa. Pasang surut sudah berbuka. Cepat 3 hari atau kurang. Itu menyelisihi kaidah hadis ini. Itu masyair ibadah
yang punya maqasid syariah di belakangnya itu istima, persatuan. Puasa, hari raya, haji, jihad, itu masyair yang di belakangnya itu punya maqasid. Maqasidnya itu umat ini bersatu. Makanya bagaimana kita tidak berselisih kalau di tempat yang harus kita bersatu saja kita masih berselisih. Nah, seharusnya itu tidak ada perselisihan itu. Lihat orang berbuka. Lihat orang berpuasa, berpuasa. Itu bukan dengan standar lain. Pernah kejadian dalam hadis Abi Umair ibnu Anas an ummatin lahu, dari paman-pamannya itu dari kalangan para sahabat. Jahalatu sahabah itu la yadhur, dalam ilmu hadis kalau sahabat kita tidak kenal siapa dia itu tidak masalah. Karena semua sahabat itu udul, terbaik. Tabi'in mengatakan, saya meriwayatkan dari sahabat. Kita nggak tahu ini sahabatnya siapa, nggak masalah. Yang penting dia sahabat. Karena semua sahabat itu harus diterima. Diakui hafalan mereka, diakui ketaatan mereka. Udul. Dari paman-pamannya dari kalangan para sahabat. Anna raqban ja'u fasyahidu annahum ra'au hilal bil ams. Rupanya Rasul masih berpuasa. Ini hari terakhir Ramadan, Rasul masih berpuasa. Siang harinya, ini sudah melewati waktu salat Id. Barangkali sudah waktu wudu, itu jam 10 ke atas. Datang satu rombongan musafir. Datang ke Rasul mengatakan, ya Rasulullah, kami di jalan sudah lihat hilal tadi malam. Rasul masih berpuasa. Mau salat Id kapos tiplo. Dipikir lagi salat duha. Rasul masih berpuasa. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami di jalan, kami melihat hilal. Begitu sederhananya syariah lihat hilal itu. Ada orang adil, dia diketahui jujurnya, bisa diterima persaksiannya, mengatakan saya sudah melihat, sudah cukup. Sudah melihat, sudah cukup. Kami sudah melihat hilal. Apa yang perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa amarahum an-nabi ayyuftiru. Langsung keluar sabda baginda Rasul untuk kaum muslimin, keluar titah beliau semuanya berbuka. Bagaimana dengan salat Idnya? Ini bisa jadi terjadi tahun ini pada kita ini. Kita berpuasa, tiba-tiba ada bukti ilmiah yang menunjukkan memang sudah nampak hilal. Datang perintah, berbukalah. Bagaimana dengan salat Id? Rasul mengatakan, wa idza asbahu ayyakhdu ila musallahum. Kalau besok pagi kalian kembali ke musalla kalian, kita salat Id. Jadi kalau baru diketahui Idnya masuk, waktu salatnya sudah selesai, artinya apa? Kita salat besoknya. Hari raya udah hari ini, tapi kita salat besoknya. Para ulama berselisih ini salat qadha atau salat ada. Zahirnya itu salat ada. Karena hakikat dari salat qadha itu diqadha setelah uzurnya hilang. Makanya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa bentuk qadha yang sebagian kaum muslimin salah memahaminya. Ada bentuk qadha salat yang dilakukan langsung ketika uzurnya terangkat. Anda tidur lewat waktu salat, atau Anda disibukkan dengan sesuatu perkara besar memang, sehingga Anda melewati waktu salat, masuk ke waktu setelahnya, baru sadar, ketika sadar itu langsung salat. Salat
fardu 5 waktu itu qadanya ketika hilang uzurnya. Karena banyak jamaah kaum muslimin di luar salat asar. Setelah salat asar, salat lagi dia. Ketika kita tanyakan, ini salat apa? Dulu saya pernah lupa salat asar. Atau dulu ketika saya kecil, lung handalun semayang awal. Sekarang saya qadha. Dia cari waktu salat yang sama, dia qadha. Ini salah, pada prakteknya ini salah. Seharusnya qadha itu ketika hilang uzur langsung qadha. Tidak menunggu waktu yang sama. Anda melewati waktu zuhur, tidak tunggu zuhur besok baru qadha. Tapi langsung, kapan Anda sadar kalau Anda meninggalkan? Yang menunggu waktu itu salat Id. Berdasarkan hadis ini. Kita enggak salat langsung baru tahu, oh ini sudah hari raya. Tidak salat langsung, tetap menunggu waktunya besok. Ada model ketiga, mengqadha dengan perintah aslinya. Itu salat Jumat. Tiba-tiba kita lupa tidak salat Jumat. Lihat orang-orang sudah pulang dari salat Jumat. Apa yang harus kita lakukan? Jangan salat 2 rakaat, tapi salat duhur. Itu ganti dengan salat duhur. Kembali ke hukum aslinya. Kalau salat sunnah yang terikat dengan sebab, kalau hilang sebab, itu tidak perlu diqadha. Orang salat gerhana, kita tidak tahu gerhana. Hilang gerhana, baru tahu gerhana. Yang anda pilih semayang leh. Karena itu salat dzatul asbab, terikat dengan sebab. Hilang sebab, tidak ada salat. Begitu petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan dari Id itu menampakkan masyair, syiar, maka datang baginda Rasul itu sesuai dengan petunjuknya. Semua orang dikeluarkan untuk menyaksikan syiar kaum muslimin pada hari Id. Makanya lebih diutamakan salat Id itu tempatnya di musalla. Musalla itu apa? Tempat yang dikhususkan untuk salat. Medan, lapangan besar yang muat kaum muslimin, baik anak kecil mereka, baik wanita-wanita mereka. Bahkan ashabul khudur itu, wanita-wanita pingitan itu juga dikeluarkan. Ada tradisi Arab dulu, dan itu tradisi Islam. Wanita itu kalau sudah balik dikhudurkan. Duduk di rumah, dijaga seperti ratu, luar biasa, tidak keluar kecuali untuk yang darurat saja. Itu ashabul khudur. Itu dikeluarkan ketika hari raya Aid. Anak kita bukan lagi ashabul khudur. Putri kita di rumah bukan lagi ashabul khudur. Nasi tengah jum sekolah buka, jut tebit, tetap tebit. Ya anak kita ya. Di mana ashabul khudur? Ashabul khudur itu kalau keluar itu salah satu karakteristik mereka pemalu. Bagus wanita kalau dia pemalu. Male-male. Pat anak kita yang male-male itu. Itu dikeluarkan kalau soal ini. Yang kecil pun dikeluarkan. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, umirna an nukhrijal iwatik wal huyat fil aidin. Ashabul khudur itu kami keluarkan. Wanita haid ataupun nifas juga dikeluarkan. Tidak salat, tapi bisa menyaksikan barakah dari syiar-syiar salat ini. Yashhadnal khaira wa da'watal muslimin, supaya mereka bisa menyaksikan kebaikan, keberkahan hari itu, dan doa-doa kaum muslimin. Khatib akan berdoa, mereka dapat itu doanya. Begitu syiar itu dihidupkan. Pernah suatu ketika baginda Rasul itu dalam kondisi hujan, beliau perintahkan salat Idnya itu di masjid. Tapi hukum asalnya bukan di masjid.
di musalla ataupun di medan, di lapangan yang lapang. Itu hukum asalnya. Nampak itu syiar itu. Kita semua tahu jamaah kaum muslimin, beda sekali penampakan salat Id di masjid dengan salat Id di lapangan. Itu kesannya beda dia. Gemuruhnya lebih berbeda. Rasul itu punya tradisi 3 tempat salat. Salat Id di musalla, musalla itu namanya medan, lapangan yang sudah dikhususkan. Maka ketika tiba waktu Id, medan itu berfungsi seperti fungsi masjid. Bahkan tidak jarang baginda Rasul menamakan itu masjid dalam riwayat. Makanya secara tidak langsung kita yang datang ke tempat salat Id, kita tahiyatul masjid. Kecuali imam. Kalau imam jangan. Karena kebiasaan baginda Rasul itu, beliau tidak salat Id dengan tidak membuka salat Id dengan salat sesuatu ataupun salat setelahnya. Tidak ada salat sebelum, tidak ada salat setelahnya. La yusalli qablaha wala ba'daha. Itu hadis itu konteksnya untuk imam. Cuma tanya makmum, kupu lagi ya teman. Anda datang cepat, salat. Wassahabah yaf'alunahu, dan sahabat itu melakukan itu. Banyak kaum muslimin itu pergi ke tempat salat Id langsung duduk. Itu salah. Tradisi sahabat baginda Rasul datang ke musalla salat Id, kalau bukan masjid, tapi itu sudah berhukum masjid, di waktu salat Id itu akan ditegakkan. Maka salat. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tadi hadis Ummu Atiyah memerintahkan itu wanita-wanita itu yang berdiam di rumah, wanita-wanita haid itu pergi keluar semuanya ke masjid untuk menyaksikan kebaikan dan doa-doa kaum muslimin. Wa ya'tazilul huyyadul musalla. Tapi kalau wanita haid, kalau memang tempatnya masjid, dia tidak masuk masjid. Kalau tempatnya medan, dia tidak berada di saf-saf orang salat. Yaitu ya'tazil, mencari tempat tersendiri, duduk likut, duduk samping, tapi menyaksikan, supaya syiar Islam ini nampak betul-betul. Kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, sebelum kita bercerita tentang salat, ini muqaddimah tentang Id. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fit hatta ya'kul tamarat. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak berangkat kalau Idul Fitr kecuali sudah memakan beberapa biji kurma. Karena Idul Fitr itu pernyataan tidak langsung kalau waktu berbuka itu sudah tiba. Jadi tidak berpuasa lagi. Maka sunnahnya sebelum berangkat makan dulu. Kalau mau menerapkan sunnah makan kurma itu lebih baik. Anjurannya tamar, bukan rutab. Maka kita harus bedakan itu anjuran makan kurma ketika puasa. Kalau sahur itu tamar. Kalau berbuka rutab lebih baik. Kecuali Anda tidak punya rutab, baru tamar. Aftir ala rutabin wa illam tajidu fatamarat. Itu hadisnya demikian. Kalau sahur seperti tadi itu jangan rutab. Jangan kurma yang lembek itu. Tapi kurma keras, kurma tamar yang kering. Kalau berbuka itu sunnahnya rutab yang lembut, yang manis. Berangkat pagi menuju salat Id itu sunnahnya tamar, bukan rutab. Tamar. Memang fungsi tamar dengan rutab itu berbeda dia. Wa fi riwayah mu'allaqatan wa wasalaha Ahmad, dalam satu riwayat hadisnya itu mu'allaq dan Imam Ahmad itu mengatakan hadisnya itu tersambung sanadnya. Wa ya'kuluhunna afradan, beliau memakan dalam kondisi ganjil.
Ini jamaah kaum muslimin itu perlu kita titik beratkan di sini. Makan kurma kondisi ganjil itu khusus untuk salat Id. Karena sebagian kaum muslimin memahami kalau makan kurma harus ganjil. Ya. Makan kurma harus ganjil. Bahkan ibu saya di kampung yang peduk kurma ganjil-ganjil, 5 nek tapo, 7 nek tapo. Saya masih bertanya, ini kenapa 7? Kadang saya maunya 8 gitu, harus 7. Ganjil loh, ganjil. Enggak, ganjil itu sunnahnya ketika Id. Kalau tidak, artinya fungsi sunnah ini tidak ada. Rasul akan mengatakan, kalau kalian makan kurma, makan ganjil. Yang ada hadisnya dari baginda Rasul, yang makan kurma ajwa. Man asbaha minkum ala sab'i ajwatin. Yang paginya itu makan 7 butir kurma ajwa. Itu kurma khusus Madinah yang hitam itu. Itu makan 7. La yamussuhu su'un wala sahara. InsyaAllah hari itu Anda bebas dari mudarat dengan izin Allah dan bebas dari segala bentuk sihir. Ini harus Anda percaya karena yang berbicara ini bukan penjual kurma. Kadang yang urung pulau kurma pegah, anak urung tapati. Yang urung mekak kurma apa pegah. Enggak, ini hadis baginda Rasul. Kalau ajwa ganjil, usahakan 7. Karena hadisnya itu Anda tidak akan tersentuh dengan apapun bentuk sihir dan tidak akan tersentuh dengan kemudaratan. InsyaAllah GERD ke badan itu sehat insyaAllah. Tentunya dengan izin Allah. Tapi kalau kurma dalam bentuk yang makan kurma, silakan Anda makan sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan lebih sepertiga karena kaidahnya makan itu tetap sepertiga. Ma mala abdu Adam wa asyarra min batnihi. Anak Adam itu tidak mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya. Ada satu hospital itu di Jerman itu menulis hadis itu di pintu bawabah, di gerbang masuk rumah sakit besarnya. Hadis itu ditulis. Karena orang penyebab masuk rumah sakit yaitu makan. Seorang anak Adam tidak pernah mengisi sesuatu yang lebih buruk dibandingkan perutnya. Ya'kulu ma yuqima sulbahu, kita makan supaya mampu kita tegakkan itu tulang belakang kita. Nyai tadang supaya mampu kita beraktivitas. Pelajari lagi kondisi seperti kita, berapa kebutuhan kalorinya, itu yang kita upayakan harus terpenuhi. Guru beda dengan tukang bangunan, kebutuhan kalorinya. Siswa beda dengan guru. Pedagang beda dengan guru. Nah, itu pelajari berapa kebutuhan kalorinya, upayakan terpenuhi. Ini Ustaz ini ahli gizi beliau, ini lebih tahu itu. Yuqimna sulbahu. Wa in kana labud, kalau memang harus makan banyak kata baginda Rasul, kalau memang harus makan banyak, fasulusu li ta'amihi wa sulusu li syarabihi wa sulusu li nafasihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Sepertiga apa? Sepertiga perut. Kapasitas perut berapa? 1,5 liter. Artinya setengah liter makan, setengah liter minum, setengah liter nafas. Itu 1,5 liter. Nyatanya 2 liter setengah itu, maka itu masih makan. Pateta tidak boleh nafas. Itu kata kami ada tukang sampah itu yang sering masuk ke sekolah tiap hari. Gimana bang, Ramadan? Lebih banyak sampah makanan atau lebih sedikit? 3 kali Ustaz. 3 kali. Itu kita 3 kali. Di luar Ramadan sampah makanan jauh lebih sedikit dibandingkan Ramadan. Artinya ini bulan puasa atau bulan apa ini? 3 kali. Kalau mereka biasanya itu datang sekali cukup. Kalau Ramadan 3 kali itu. Sampahnya 3 kali. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menghidupkan syiar Aid itu. Makan sebelum berangkat. Kecuali Idul Adha. Anda tidak makan kalau Anda punya sembelihan.
Ini fenomena salah lagi. Karena banyak kaum muslimin berpikir kalau Idul Adha sunnahnya mengakhirkan makan. Bukan sunnah mengakhirkan makan. Kecuali kalau Anda punya sembelihan. Anda kurban tidak punya, untuk apa Anda akhirkan makan? Makan dulu. Kecuali Anda punya kurban, itu sunnahnya makanan yang pertama Anda makan di Idul Adha itu dari hewan yang Anda kurbankan. Maka tradisi-tradisi ini coba kita terapkan sunnahnya. Cuma di kita itu kalau kita tunggu daging kurban, nyangka itu pertama tanya orang mau sakit. Siang belum siap, Ustaz untuk kita boleh. Makanya disederhanakan, sekali-kali coba disederhanakan. Coba sembelih saja sendiri. Sembelih sendiri, panggang sedikit, menerapkan sunnah baginda Rasul. Goreng saja sedikit, makan. Artinya kita dapat sunnah ini. Sudah bertahun-tahun kita kurban, tapi sunnah Idul Adha itu belum pernah kita lakukan maksimal. Tapi kurang. Maka kami dulu ada para masyayikh dari Arab yang tinggal bersama kita. Mereka tidak mau itu, mereka sembelih sendiri. Beli kambing sembelih sendiri. Tiba-tiba setengah jam sudah selesai. Dibagi, beliau masak langsung sendiri, yang panggang sudah makan. Tanya minta sigolo. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani. Jadi itu tradisi salah. Mengakhirkan makan di Idul Adha dengan dalih kalau Idul Fitri itu makan sebelum salat, Idul Adha makan setelah salat. Itu tidak ada dalil. Yang ada anjuran baginda Rasul itu bagi orang yang punya hewan kurban. Dia akhirkan. Salah satu masjid di kampung kami, saya jelaskan hadis ini. Ustaz, ini kita sepakat kali ini kita terapkan sunnah itu. Sudah sepakat. Rupanya selesai salat, kopi kali, kue kali, mangkret apa itu. Jadi saya masuk ke BKM masjid. Ini kita sudah sepakat kemarin itu. Makanan yang pertama kita makan hewan kurban kita itu kopi kalau memang kreatif apa kue. Ini salah memahami. Makanan itu apapun jangan masuk. Dalam kondisi berpuasa. Berpuasa sehingga yang pertama kita cicipi itu dari daging kurban kita. Di antara hadis muqaddimah ini, atau kita sudah memasuki tahapan seperti apa salat Id itu. Salat Idain, kata Imam Ibnu Hajar di sini, qablal khutbah, sebelum khutbah. Dari hadis Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-Idain qabla al-khutbah. Baginda Rasul itu salat Id sebelum khutbah. Ini yang membedakan Id dengan Jumat. Jumat khutbah dulu baru salat. Dan khutbah Jumat itu rukun dari rukun keabsahan salat. Tapi kalau untuk salat Id, salat dulu baru khutbah. Dan khutbah itu bukan syarat sahnya salat. Jadi mau keluar silahkan. Tapi kalau ingin menyempurnakan pahala, duduk mendengarkan khutbah. Tapi menariknya dalam hadis ini, Ibnu Umar mengatakan, kana Nabi, Rasul kebiasaan beliau, kana yusalli, kana setelahnya fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktunya sekarang atau akan datang. Itu memberikan indikasi makna, secara implisit itu punya makna, itu mudawamah, itu yang selalu beliau lakukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat Id sebelum khutbah. Cuma menariknya di sini Ibnu Umar menambah lagi, Abu Bakar juga demikian. Umar juga demikian. Padahal tidak butuh Abu Bakar, tidak butuh Umar, yang penting Rasul sudah melakukan. Cuma itu dikatakan oleh Ibnu Umar karena ketika awal Daulah Bani Umayyah tradisi ini
mereka pernah menjadikan khutbah sebelum salat. Karena kita tahu di awal-awal gejolak berdirinya dinasti Umayyah, mereka punya permusuhan sengit dengan Khalifah Ali dan pengikut-pengikut Ali. Sering dalam khutbah mereka mencaci maki keturunan Nabi. Khun ke Ali, pubro Ali. Kaum muslimin tidak mau mendengar itu. Jadi kalau mereka khutbah, kaum muslimin pulang. Jamaah banyak yang pulang, apalagi kibar-kibar sahabat itu pulang. Akhirnya apa yang terjadi? Supaya mereka tidak pulang, khutbah sebelum salat. Mereka ganti khutbah itu sebelum salat. Bahwa gedengar teman itu kena gepreh semaya. Akhirnya sampai kemudian hari mereka kembali lagi. Karena banyak para sahabat yang mengingkari. Bukan seperti itu. Salat Id itu sebelum khutbah. Khutbah setelah salat. Jangan dibalik. Akhirnya para pemimpin Daulah Umayyah itu meninggalkan mencaci maki ahli bait. Baru kaum muslimin mau mendengar. Karena dulu khatib itu ya pemimpinnya, khalifahnya. Itu khatibnya. Beliau khatib, beliau imam. Makanya ketika tradisi ada cela-celaan, kaum muslimin meninggalkan khutbah. Akhirnya diganti. Maka datang para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menukilkan kepada kita itu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam punya tradisi dan begitu juga Abu Bakar dan Umar. Yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Mereka itu salat Id sebelum khutbah. Kalau kita lihat kata khutbah di sini itu cuma satu khutbah saja. Rupanya dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i, dalam musnadnya Imam Asy-Syafi'i, beliau menukilkan ada praktek dari Rasul itu 2 khutbah. Satu khutbah, duduk, kemudian lanjutkan khutbah lagi. Ini yang menjadikan mayoritas kaum muslimin mengatakan syariah 2 khutbah untuk salat Id. Berdasarkan riwayat Imam Syafi'i dan begitu juga berdasarkan kiasan analogi terhadap khutbah Jumat. Walaupun misalnya hadir pendapat yang mengatakan khutbah itu cuma 1 kali, itu sah saja. Karena memang secara riwayat-riwayat yang banyak yang sahih dari baginda Rasul itu demikian. Saya lihat banyak masjid di Aceh sekarang sudah menerapkan khutbah satu kali. Jadi nggak ada duduk-duduk lagi, sekali khutbah selesai. Karena tujuannya memang mau'izah, memanfaatkan momen kesempatan untuk menyampaikan nasihat. Itu khutbahnya tidak mesti 2 kali. Dan itu bukan rukun. Tidak ada khutbah juga boleh. Tapi karena kaum muslimin sudah berkumpul itu dan ada petunjuk baginda Rasul, beliau memberikan wasiat ketika salat Id, ya kita juga berkhutbah. La salat qabla al-Id wala ba'daha. Tidak ada salat setelah Id. Kan setelah Id sudah masuk khutbah. Wala qablaha, dan tidak ada sebelumnya. Tapi kita mengatakan sebelumnya ini petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abbas. Anan Nabi shalla yaumil Id rak'atain. Beliau salat Id itu cuma 2 rakaat saja. Beliau tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya. Nukilan ini nukilan hadis fi'li. Dalam riwayat yang lain dinukilkan perbuatan para sahabat yang sudah duluan hadir itu ke musalla, mereka salat tahiyatul masjid. Nah, mereka tetap salat 2 rakaat sebelum salat Id. Ya, salat bertakbir, memperbanyak takbir, ya. Walitukmil iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. La adzan wala iqamah li salatil idain. Itu hadis Imam Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal Id bila adzanin wala iqamah. Tanpa adzan, tanpa iqamah. Tanpa
kumandan as-salatil jami'ah seperti pada salat khusuf. Itu khusus salat khusuf. As-salah jami'ah, ya itu khusus salat khusuf. Karena beberapa fenomena kita perhatikan itu dikumandangkan as-salat jami'ah, padahal orang sudah berkumpul. Beda dengan khusuf. Kalau khusuf salat gerhana itu banyak yang tidak tahu, dikumandangkan. Komandannya itu as-salat jami'ah. Kalau salat Id orang sudah tahu. Anda tidak suruh tetap datang untuk salat. Maka tidak ada adzan, tidak ada iqamah. An Abi Sa'id, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Rasul tidak pernah salat sesuatu apapun sebelum Id. Namun ketika kembali ke rumahnya setelah salat Id, beliau salat 2 rakaat. Para ulama berselisih panjang salat apa itu. Ada yang mengatakan barangkali Rasul salat duha lagi di rumahnya itu. Dengan segala pernyataan itu, terlepas dari itu semua, ini sanadnya ini banyak para ahli hadis melemahkan. Tapi bukan dalam konteks ketika ada yang melakukan kita mengatakan itu tidak disyariatkan. Karena itu memang waktu masih dibolehkan salat. Lebih dekat barangkali ini salat duhanya baginda Rasul. Beliau punya tradisi Rasulullah. Kalau salat duha itu, kalau sudah melakukan itu, jarang beliau tinggalkan. Tapi nanti ketika tiba saatnya beliau meninggalkan, itu sampai lama beliau tidak melakukan. Memang tradisi itu menarik kalau untuk salat sunnah. Supaya jangan kita merasa terbebani dengan salat sunnah. Rasul itu punya kebiasaan kalau salat duha itu, semangat melakukan itu setiap hari melakukan. Bahkan dalam jumlah yang banyak. Bukan cuma 2 rakaat. Melakukan dalam jumlah yang banyak. Itu selalu melakukan. Tapi kadang-kala ketika beliau meninggalkan itu dalam waktu yang lama beliau tidak salat duha. Maka Aisyah pun bingung itu salat duha bagaimana betul syariatnya itu. Kadang gupubut hanatom gukuba, kadang beliau meninggalkan dan tidak melakukannya. Tapi itu tradisi luar biasa yang seharusnya itu kita jadikan sebagai tradisi salat duha kita. Supaya tidak pernah merasa terbebani. Bukan harus, karena itu bukan wajib. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abi Sa'id menuturkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak salat sesuatu apapun sebelum salat Id. Namun ketika kembali ke rumahnya, beliau salat 2 rakaat. Hadis ini diperselisihkan. Kalau di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan, riwayat Imam Ibnu Majah dengan kategori sanadnya hasan, makbul, bisa diterima. Tapi banyak para ahli ilmu ketika kita perhatikan, rupanya mereka melemahkan. Tapi apapun bentuknya itu, terlepas dari sanadnya, tapi kita mengatakan itu masih waktu boleh salat. Salat duha masih panjang waktunya itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan ini, ya, bagaimana tata caranya dan bagaimana takbirnya, bagaimana doanya dan macam-macam yang berkaitan tentang salat Id pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan di sini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.